Sahabat JMSI, coba hari ini saya berada di Tio Makarti, Kecamatan Tumijaja. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang juru tulis yang smart, masih muda, penuh dengan gairah dan juga pola pikir yang penuh dengan inspiratif. Bukan sekedar membantu secara administrasi dan bagaimana menggerakkan staf organisasi kepemerintahan di Tio Makarti, tapi beliau juga menjadi salah satu pelopor bagaimana Makarti bisa lebih baik lagi ke depan, khususnya di bidang kepemudaan. Seperti apa ceritanya? Jangan lama-lama. Check it out. Apa kabar, Mas Arif? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini saya ditemukan dengan orang yang keren, yang smart, yang kemudian juga dengan ide-ide yang cemerlang. Ya, hari ini saya kepingin bahas tentang bagaimana Makarti setelah beberapa tahun yang lalu, selama Bapak Kepala Tio, Pak Edi, menjabat, saya melihat perubahan-perubahan yang signifikan secara performa. Nah, khususnya adalah yang ada di samping kanan kita atau di depan Balai Tio, bagaimana lapangan hijau itu, lapangan merdekanya Makarti itu penuh dengan satu interior yang luar biasa. Boleh cerita sedikit, Pak juru tulis, kira-kira? Siap. Jadi begini, Pak. Jadi mulai dari era kepemimpinan Bapak Edi Ismanto, dari tahun 2019, yang jelas kita berusaha supaya Tio kita ini lebih maju lagi ke depan. Yang pertama kita ambil dari ekon di lapangan, kemudian kita bangun gedung balai kemasyarakatan yang juga berfungsi untuk olahraga, terutama kayak badminton. Kemudian di lapangan juga kita ada fasilitas jogging track, kemudian didukung tribun, kemudian yang di situ juga berdampingan dengan taman. Sekiranya kalau memang warga kita kepingin berwisata, itu nggak usah jauh-jauh ke Makarti aja. Seperti itu. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan per hari ini, Mas Arif, sejauh ini apa-apa saja sih kegiatan yang sudah kita up ataupun kita gelar sehingga untuk bisa menjadi salah satu sarana kita menjual kepada masyarakat bahwa ini loh Makarti sekarang? Kalau itu kita sudah mulai tahun kemarin, kita adakan ajang gengsi, yaitu Open Turnamen sepak bola. Itu pesertanya bukan hanya di ruang lingkup Kabupaten Tubaba, tetapi seprovinsi Lampung. Bahkan ada juga yang dari seberang, dari Pulau Jawa, yang sempat hadir dan bermain dalam kompetisi tersebut. Luar biasa sekali. Nah, ini yang memotivasi. Otomatis kan gini, ketika Kepala Tio, ketika aparatur Tio mengambil satu tindakan ataupun mengembangkan sebuah program, tentu ini kan didasarkan dengan pengamatan dan analisa kondisi masyarakat. Kenapa lebih memilih ke memfasilitasi olahraga, memfasilitasi bagaimana masyarakat bisa ada tempat hiburan dan sebagainya? Yang jelas begini, kami berusaha di situ sekiranya memang menghidupkan UMKM dari masyarakat tersebut. Sekiranya ekonomi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Tio Makarti. Seperti itu. Bagaimana antusias masyarakat memanfaatkan apa yang sudah kita buat? Yang jelas begini, masyarakat kalau sore mereka melakukan aktivitas olahraga seperti jogging track, kemudian mereka membawa anak-anak untuk bermain di taman, seperti itu. Dan kita ke depan sih ada gagasan kepingin supaya nanti kita bangun pondok-pondok sekiranya itu nanti untuk tempat kuliner. Nah, sementara ini mereka kalau mau jualan atau seperti apa cukup gelar aja begitu? Ya, sementara ini ya mereka bikin pondok ala kadarnya yang sekiranya bisa bongkar pasang. Ini menurut saya kan ide kreatif ya, karena kan setiap daerah kan tidak sama ya. Mungkin di Tio lain mereka mengembangkan warganya dengan program-program yang mereka juga sesuai dengan kemampuan gitu. Nah, kemudian
pemuda-pemuda yang bergerak mempelopori apa yang menjadi UMKM, apa yang menjadi aktivitas masyarakat, ini terwadai enggak? Terwadai lewat unsur Karang Taruna. Terus kemudian selain olahraga ada enggak yang Karang Taruna lakukan yang didukung dengan dana desa atau mungkin yang didukung dengan Kepala Tio lewat program-program yang lain? Kalau untuk itu belum tercover, tapi harapan kita ke depannya nanti sekiranya memang bisa tercover dari dana desa, sekiranya kegiatan Karang Taruna itu bukan hanya di bidang olahraga saja. Ya, bisa nanti di bidang perikanan, kemudian UMKM seperti itu. Kalau potensi yang paling menonjol menurut Mas Arif selama menjadi warga Makarti, kira-kira apa yang bisa kita bangun sehingga itu menjadi satu sumber kemajuan di tim kita? Kalau itu yang jelas dari fasilitas lapangan kita pengen supaya memang di situ nanti kita bangun tempat wisata kuliner lah seperti itu. Kemudian Mas Arif, secara SDM, ya, secara sumber daya masyarakatnya, manusianya, dukungan, mungkin andil bagian masyarakat terhadap apa yang menjadi programnya pemerintah itu seperti apa sampai sekarang? Sekarang ini untuk SDM-nya yang jelas kita berdayakan untuk SDM lokal. Arti katanya yang banyak kita berdayakan adalah yang ada di Tio Makarti. Terus kemudian gini, respon masyarakat seantusias apa ketika Pak Edi ini menjabat, ya. Terus kemudian buktinya yang sudah kita rasakan sampai dengan hari ini seperti apa? Yang jelas yang sudah diakui masyarakat terutama di bidang pelayanan. Pelayanan. Iya. Boleh cerita sedikit Mas tentang pelayanan yang menurut saya keren gitu, karena dari tata ruang, ya. Dari bagaimana keaktifan staf ini juga tanpa sosok seorang pemimpin yang kredibel, ya. Tanpa sosok seorang pemimpin yang memang pandai meminit, ini mustahil bisa terjadi. Ya. Boleh cerita? Yang jelas begini, karena kita aparatur adalah pelayan masyarakat, kita nggak kenal waktu, 1 kali 24 jam. Artinya Bapak Kepala Tio Edi Ismanto ini, walaupun dia tidak berada di balai, ditemuin di mana saja siap. On, selalu siap. Begitu? Iya. On play? Iya. Siap main kapan saja? Siap. Luar biasa. Artinya memang pelayanan bagaimana, kalau kita kantor rutin. Rutin. Ya, kalau kita kantor tetap hari kerja ya? Ya, sampai Jumat. Ya. Jam kerja juga jam kerja pagi sore. Gitu. Nah kemudian gini, sebagai juru tulis kan paham betul dengan apa yang menjadi pola pikir, apa yang bakal dikembangkan oleh Kepala Tio. Gitu. Ya. Nah yang jenengan rasakan sendiri setelah kepemimpinan Pak Edi Ismanto. Yang jelas begini, kepemimpinan beliau ini sangat kita akui, walaupun dia mempunyai watak yang sangat keras, yang jelas dia tujuannya baik untuk kita semua dan untuk warga. Ya. Dalam artian disiplin. Ya, disiplin seperti itu. Iya, karena kan kedisiplinan udah nggak mungkin. Ya. Artinya merubah pola kan, merubah budaya hidup seseorang. Ya. Itu juga butuh, kadang-kadang butuh gaya yang ini. Ya. Nah kemudian gini, selama kita mulai bekerja di Tio dan kemudian secara tampilan ini kan saya melihat ikonik lah ya. Makarti ini kan ikonik. Bagaimana saya melihat juga di depan sudah mulai ditulis nama besar-besar, gitu ya, artinya bahwa menjadi salah satu ciri khasnya kita gitu, dengan tugu yang memang tidak dirubah tapi direnov sebegitu rupanya sehingga menjadi satu ikon khusus lah untuk Makarti kan gitu. Nah kemudian gini, secara ekonomi saat ini Makarti seperti apa Mas selama kita menjabat? Secara ekonomi yang jelas kita mengalami gravitasi kenaikan. Iya, karena yang jelasnya mungkin dari sektor pertanian, kemudian UMKM-nya jalan seperti itu. Kita mengalami kenaikan. Yang jelas kita baru mengalami pemulihan pasca COVID-19 karena di Tio Makarti kemarin ya memang sangat luar biasa.
Iya, sempat viral kan, kita tahu, bahkan kita bisa dikatakan disebut zona hitam untuk Tio Makarti waktu itu. Iya, sempat meninggal ada 7 orang. Iya, itu dalam satu RT. Iya. Alhamdulillah hari ini sudah mulai bangkit. Sudah mulai bangkit. Nah, ini terkait dengan pasca COVID-19. Iya. Kemudian yang terkait dengan hal itu, salah satu programnya Ibu PJ Bupati, yaitu 3K1W, 3K1W, dengan tujuan bagaimana ini selain mengatasi stunting, juga bagaimana masyarakat bisa bangkit inflasi, lepas dari inflasi, sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidup warganya masing-masing. Nah, ini Makarti seperti apa? Boleh cerita? Makarti ini kita program dari dana desa yang memang untuk tahap pertama ini memang kita laksanakan dulu untuk kolam, seperti itu. Jadi fokus perikanan, sekiranya nanti kolam-kolam tersebut yang dikelola oleh kelompok wanita tadi, ya kemudian nanti akan kita bagikan ke warga, ke setiap kakak, sekiranya mereka bisa memakan ikan dari hasil tersebut. Ya, seperti itu. Per hari ini ada berapa kolam kita punya, Mas? Kita punya 50 kolam. 50 kolam? Iya, per RT itu kita kasih 2 titik. Per RT? Per RT. Kita berarti ada 25 RT? 24. 24 RT? Iya, 24 RT. Nah, kemudian yang mengelola atau yang mengurus kolam-kolam ini? KWT? Ya, KWT. KWT-nya. Luar biasa. Per hari ini sudah usia berapa, Mas? Per hari ini sudah usia kurang lebih 45 hari. 45 hari. Iya. Berarti nggak lama lagi kita lama lagi kita panen. Ya? Bahkan sekarang aja kalau mau kita konsumsi pun bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Belum sesuai dengan spesies yang Nah, ini kemudian gini, Mas. Kan nanti dari kolam, dari perikanan yang sudah kita bangun lewat KWT ini, kan kemudian kita juga memikirkan pengembangan ke depannya. Ya, jelas. Nah, ini sistem pemasaran. Sistem pemasaran nanti kita berdayakan untuk ada juga warga kita yang memang dia jual beli ikan. Oh, seperti itu. Sudah warga kita yang nampung. Ya, ada nanti warga kita yang nampung. Jadi setelah itu nanti dibagikan per kakak itu, sisanya nanti harapannya itu dikembangkan lagi. Jadi dia berkelanjutan untuk kelompok. Seperti itu. Ya, untuk kelompok. Untuk kelompok. Ya. Bagaimana mereka bisa mengelola berkelompok. Ya. Ya, tentu ke depannya juga kita bisa melayani rumah makan. Betul. Ya. Butuh ikan. Konsumsi, nggak usah jauh-jauh ke Makarti. Ke Makarti aja, seperti itu. Oke. Nah, selama Pak Care, Pak Juru Tulis mendampingi Pak Kepala Tio dan teman-teman melayani masyarakat dan menjalankan apa yang menjadi program pemerintah, pernah nggak mengalami kendala atau boleh cerita tentang kendala mungkin apa secara SDM, mungkin secara yang lain? Kalau kendala untuk saat ini alhamdulillah tidak ada. Jadi kita memang bekerja itu memang kita bersama-sama. Jadi kalau saya menjalankan amanat selaku sekretaris Tio ini, intinya saya di bagian administrasi, kemudian untuk Kaur Kasih dan juga Pak RK ini ya memang ayolah kita bareng-bareng. Kalau kita semua pekerjaan itu kita jalankan dengan bersama, itu akan terasa ringan. Intinya seperti itu, ya. Terus kemudian harapan ke depan, Mas Are. Harapan ke depan, baik itu yang kita gantungkan kepada masyarakat maupun yang kita gantungkan dengan Pak Kepala Tio, sehingga ke depan kita menjadi lebih baik lagi, itu seperti apa harapannya? Harapan saya selaku juru tulis Tio Makarti, harapannya kepingin semua lapisan unsur masyarakat yang ada di Tio Makarti sekiranya bisa mendukung program-program yang dari pemerintah Tio. Sekiranya memang masyarakat ini memang bisa mendukung sepenuhnya, seperti itu. Mendukung sepenuhnya. Ya. Terus kemudian antusias masyarakat untuk datang ke balai, Mas? Alhamdulillah antusias mereka sangat luar biasa. Iya. Jarang malah kita melayani di rumah mereka, sudah banyak ke balainya ya. Iya, banyak ke balai. Tetapi arti katanya begini, kami berdayakan di situ juga memang untuk Bapak Kepala Sukunya, kalau memang dia memang ada sekiranya kepentingan yang tidak bisa hadir, ya jemput bola. Betul. Jemput bola, seperti itu. Jadi kami berdayakan di lingkungan lembaga RT. Seperti itu. Jadi pelayanan itu memang dari bawah. Ya, seperti itu.
Jadi semuanya tataran itu bisa jadi hidup ya. Betul, Oke, betul. Mas Arief, pesannya untuk kita semuanya, wabil khusus untuk masyarakat Makarti dan secara umum, karena nanti kita bakal didengar dan dilihat oleh banyak orang, bahkan seantero jagat raya, nya JMS itu Baba. Kira-kira apa ajakan jenengan terkait dengan Makarti? Apakah mereka, ayo kita sama-sama datang ke Makarti dengan apa ya? Apa kira-kira? Jadi harapan saya untuk ke depan, harapan saya bukan hanya warga Makarti yang tahu Makarti, tapi harapan saya setubaba ataupun di luar Tubaba bisa kenal Makarti yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih Mas Arief, ini luar biasa sekali. Bagaimana Makarti ke depan akan menjadi lebih baik, dan saya punya keyakinan di bawah kepemimpinan Bapak Edi Smanto sebagai Kepala TIUH dan Mas Arief bagaimana membangun TIUH ini menjadi lebih baik lagi, dan kita doa sama-sama kita diberi kekuatan, keikhlasan hati dan kesabaran melayani masyarakat Mas Arief ya. Amin, amin. Dan untuk Mas Arief serta semuanya warga Makarti, kita beri salam paling tercinta untuk mereka semuanya dengan salam, Tubaba.